Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi dia tidak meninggalkan kita, karena dia mengutus rohnya yang kudus untuk berjalan bersama kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari adik-adik kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bawa nyanyian kita, pujian kita, hati kita hanya buat Tuhan Yesus, kesayangan kita. Amin. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu. Kita mau mengundang Tuhan dan kita mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarkan Engkau yang disenangkan. Dan saat ini ya Tuhan, saatnya kami duduk diam, kami fokus mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu juga, supaya firman-Mu bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Ku menang Oh iya pasti menang lah. Orang Dr. Strange, jagoan itu. Favorit aku. Ku menang di dalam peperangan. Oh iya, di Infinity War itu Dr. Strange adalah tokoh paling penting, bukan yang lain. Ku menang atas segala setan. Apalagi setan, zombie. Orang namanya sorcerer ya pasti bisa menang dong. Gimana sih? Haleluya, ku menang. Aku sudah siap mau ngomongin Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nih lihat nih, aku sudah memakai Cloak of Levitation. Loh, Mr. D, ngapain di sini? Ngapain di sini, Mr. D? Mestinya yang tanya sama Rocky. Kamu tuh ngapain di sini? Emang sudah mulai? Udah mulai dari tadi. Astaga. Tuh, adik-adik di rumah udah nungguin. Mr. di sini tuh mau nyapa adik-adik semua. Halo adik-adik semua, teman-teman semua. Hari ini sudah siap mau ngomongin Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Coba lihat, aku sudah menggunakan jubah langsung diimpor oleh Benedict Cumberbatch. Ngawur. Kenapa? Kok malah ngomongin film? Emang bukan? Bukan dong, kita ini kan lagi sekolah minggu. Hari ini tuh hari yang spesial banget. Mr. D itu mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita itu memperingati hari kenaikan. Kenaikan? Kok udah kenaikan aja sih? Gimana Mr. D salah kali. Kemarin itu Rocky sekolah minggu orang lagunya masih Selamat datang Yesus Tuhanku. Loh, gitu. Lagu Natal? Iya dong, gimana sih? Lo kok gimana? Itu kan udah lama, Rocky. Natal itu kan udah tahun lalu. Baru kemarin rasanya. Coba ya, Natal itu kan Desember ya kan? Bener, Desember. Belum diubah kan? Belum, masih coba Desember. Coba ya, Desember. Sekarang bulan Mei. Januari, Februari, Maret, April. Oh iya ya. Udah mau 5 bulan, udah lama ternyata. Udah 5 bulan, Rocky. Kamu kemana aja selama ini? Pasti nih, Rocky nih suka nggak ikut sekolah minggu ya? Jangan gitu dong. Meskipun Rocky sering tidak ikut sekolah minggu nih, Mr. D ya. Gini-gini Rocky hafal timelinenya. Mau denger nggak? Oh, timeline? Iya dong, Tuhan Yesus kan juga punya timeline kan? Sama kayak Marvel Cinematic Universe. Oke. Coba jelaskan nih. Nah,
Tuhan Yesus kan lahir tuh, selamat datang, Natal, ya kan? Bener. Lahir di dalam sebuah palungan sederhana sekali, ya kan? Ya bener. Di kota Bethlehem. Bener. Oh, asik, benar. Kemudian Tuhan Yesus tumbuh besar, berkarya, melakukan mukjizat-mukjizat yang banyak. Salah satu yang paling terkenal adalah membuat air menjadi kismis. Ya kan? Kemudian Tuhan Yesus datang tuh di atas keledai, dieluk-elukan oleh rakyat Yerusalem. Hosana, Hosana. Rakyat menggunakan daun pepaya tuh. Hosana, Hosana. Gitu. Ngawur? Loh, salah emang. Ngawur dong. Masa? Nih nggak bener dong Rocky. Aduh nih, adik-adik jangan ditiru ya. Pasti nih Rocky udah kelamaan gak ikut sekolah minggu. Memang bener, Yesus itu lahir di Bethlehem. Bener kan? Bener. Di tempat yang sederhana, Iya. di palungan. Lalu kemudian bener Yesus banyak melakukan mujizat ya. Mujizat yang pertama, di kota Kana, Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Bukan kismis dong. Ya ampun, aku salah ingat. Iya dong. Gimana? Lalu yang kedua, Terus? berikutnya juga benar tuh. Yesus disambut ya, naik keledai dan orang-orang berteriak Hosana, Hosana. Sembari melambai-lambaikan daun palem, bukan daun pepaya dong. Kayaknya di gambarnya mirip itu. Aduh Rocky. Ya udah, bisa dilanjutkan ya. Ya deh, aku diem aja deh kalau gitu. Iya, ini kan ada lagunya juga sama. Haleluya, dia bangkit. Nah, ini berikutnya nih. Berikutnya, Lanjut, ketika Mr. D. Yesus kemudian karena cintanya yang besar kepada kita semua, termasuk adik-adik di rumah, termasuk kepada Rocky, termasuk kepada Mr. D. Mr. D, ya. Kemudian Yesus rela mati di atas kayu salib karena cintanya yang besar. Ya. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Hidup. Nah, selama 40 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada para perempuan di dekat kubur, dan juga kepada orang banyak. Dia memberitakan firman, melakukan pengajaran, dan menyiapkan para murid untuk menjadi saksi. Ini nih, penting sekali kan? Ya. Lalu, lanjutan silakan. lagunya ya, lanjutan Ya. lagunya. Haleluya, dia naik. Nah, ini yang kita rayakan bersama hari ini, Rocky. Aku ingat, Tuhan Yesus naik ke surga kan? Benar sekali. Akhirnya benar juga menggunakan kereta kuda berapi. Loh, enggak dong, Rocky, itu beda dong. Salah lagi akunya. Aduh, Rocky, kecampur-campur ceritanya. Aduh. Gimana sih, Rocky? Tapi ada kan yang naik surga menggunakan kereta kuda berapi itu ada. Ada, tapi kan itu perjanjian lama. Itu kan apa tuh, adik-adik di rumah aja pada ketawa tuh. Mereka tahu itu tuh perjanjian lama, kisah tentang Nabi Elia. Aduh, Rocky melesetnya jauh amat, Mr. D. Jadi malu nih. Nggak apa-apa, Mister dilanjutkan ya, Rocky. Iya, aku diem aja deh. Adik-adik di rumah yang sabar ya sama Rocky ya. Maklum dah, udah lama nggak ikut sekolah minggu. Adik-adik di rumah pasti tahu kan, hari ini kita merayakan bersama kenaikan Yesus ke surga. Mr. D, sebentar. Aku bertanya sekali lagi saja, boleh tidak? Boleh dong. Nih, mendadak Rocky ingat nih. Kan hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Iya ya benar, kan? benar nih. Tapi ada lagu yang terkenal tuh. Apa tuh? Lagunya kayak gini nih. Kalau nggak salah ya. Iya. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Nah, itu masalahnya. Masalahnya apa? Cinta anak-anak di dunia. Ya, Tapi benar. hari ini Tuhan Yesus malah pergi meninggalkan kita. Aku menjadi sedih dan galau juga bingung, Mr. J. Oh, oke, Mr. D ngerti dan nih. Adik-adik di rumah mungkin juga ada yang sama ya seperti Rocky. Punya pertanyaan begitu. Kenapa sih Yesus harus pergi naik ke surga? Apa benar Yesus itu pergi meninggalkan kita semua? Nah, kalau Rocky mau tahu jawabannya, Rocky sekarang boleh duduk bersama dengan adik-adik di rumah. Iya, betul. Aku duduk Mr. aja D, kali ya. boleh. Mr. D akan Mr. D. menjelaskan ya. Iya, aku duduk dulu. Oke, Rocky. Jangan menjelaskan sebelum aku duduk. Oke. Oke. Mr. D akan tunggu. Oke, segera.
Aduh, ada-ada aja nih si Rocky ya. Udah ceritanya kebalik-balik, punya banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Bagus ya, adik-adik di rumah. Hari ini Mr. D mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab adik-adik. Boleh, kalau yang sudah memegang, kita akan membuka dari Injil Yohanes 8 ayat yang ke-23. Mari kita membuka Yohanes 8 ayat 23. Mr. D akan coba bantu bacakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Nah, kenapa sih Yesus harus pergi ke surga? Jawaban yang pertama, melalui firman Tuhan yang baru kita baca, Mr. D mau sampaikan kepada adik-adik, Yesus itu bukannya pergi meninggalkan kita. Tetapi Yesus memang berasal dari surga. Sehingga ia kembali ke surga. Ini yang pertama ya. Ingat bahwa Yesus tidak meninggalkan kita semua. Tetapi Yesus memang berasal dari surga. Sehingga ia kembali ke rumahnya ke surga. Nah kemudian yang kedua. Kita akan membaca kembali dari firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, kalau adik-adik ingat, pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang serupa. Ia mengatakan, "Telah selesai, sudah selesai." Nah, ini adalah alasan kedua kenapa Yesus harus naik ke surga. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan sempurna. Nah, demikian pula dengan kita. Pada saat kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, kita juga akan kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Dari Yohanes 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Mari kita membuka Yohanes 14 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Nah, luar biasa sekali kan adik-adik semua? Bahwa Yesus bukannya pergi meninggalkan kita, tetapi Yesus harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Supaya di mana tempat Yesus berada, di situ pun kita berada. Luar biasa janji Tuhan. Jadi adik-adik dan juga Rocky ya yang lagi memperhatikan kita nggak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus bukannya pergi meninggalkan kita semua. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus. Yesus menyiapkan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya. Karena itu sekarang Mr. D mau ajak kita sama-sama berdoa. Adik-adik mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau begitu baik untuk kami semua. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau bangkit, bukti kemenangan atas maut, dan Engkau naik ke surga. Bukan untuk meninggalkan kami semua, tetapi Yesus, Engkau menyiapkan tempat bagi kami setiap orang-orang yang percaya. Tempat yang spesial di surga bersama dengan Bapa. Kami mensyukuri hal ini ya Tuhan, dan tolong kami dalam menjalani hari-hari kami untuk bisa menjadi saksi cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mr. D. Ya Rocky. Terima kasih loh sudah dijelaskan. Nah, sekarang Aku jadi ingat semua. betul. Rocky udah ngerti dong nih sekarang nih jadinya. Sudah dong. Yesus naik ke surga bukan untuk pergi meninggalkan kita. Iya. Tetapi Untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya kan? amin. Nah, tapi Rocky harus ingat ya. Ya. Pada saat kita itu menjalani kehidupan di dunia, walaupun tidak bersama-sama sebelah-sebelahan sama Yesus yang kelihatan itu, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Ya, betul. Tuhan
akan menolong kita, bersama kita, menjalani kehidupan kita menjadi saksi cinta kasih Tuhan bagi sesama. Amin, Mr. D. Setelah ini Rocky janji, Mr. D, akan rajin sekolah minggu supaya tidak malu-maluin. Gimana sih? Yakin nih? Iya dong. Gini deh, kalau gitu Mr. D setiap kali ada sekolah minggu, Mr. D mau kasih tahu ke Rocky ya, supaya Rocky nggak ketinggalan lagi. Asik. Tapi emang Mr. D tahu akun media sosial aku? Banyak loh. Yang mana nih? Facebook? Jangan di sini. Instagram? Jangan di sini. Telegram? Alah, Telegram. WhatsApp? Nggak ada. WhatsApp. Nggak, jangan. TikTok? Rahasia. Ya udah deh, pokoknya Mr. D pasti deh kasih tahu ke Asik. Rocky supaya Rocky rajin ikut sekolah minggu Asik. dan mengerti isi firman Tuhan. Asik. Baik, sampai jumpa adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Bye-bye. teman-teman. Bye-bye. Nah, ini dia pengumumannya. Setelah 2 tahun lebih kita ibadah online, akhirnya tanggal 5 Juni 2022 ini kita akan memulai ibadah secara onsite. Yeay! Siapa yang gak sabar mau ketemu kakak-kakak dan teman-teman sekolah minggu? Tapi ada syaratnya nih adik-adik. Ibadah onsite untuk saat ini hanya diperbolehkan untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas yang sudah divaksin COVID 2 kali. Dan sudah mandiri karena tidak boleh didampingi selama ibadah. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu di cabang masing-masing ya, atau menghubungi nomor pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa agar bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan, kami juga berdoa agar penuaian jiwa terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri-menterinya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam memimpin bangsa Indonesia, mengelola bangsa Indonesia, dan diberikan hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang GBI, Opa Niko Nyoto Raharjo. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik juga untuk keluarga besarnya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati pelayanan dan penggembalaannya sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Opayanto Simko Putra. Tuhan memberkati kesehatannya dan keluarganya berlimpah-limpah. Tuhan berkati juga pelayanannya dimanapun berada dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim medis agar senantiasa dilindungi Tuhan dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Berilah mereka hikmat dan kesabaran dalam merawat setiap pasien, dan setiap pasien akan mengalami mukjizat kesembuhan. Berilah juga teman-teman kami yang sedang sakit, berilah mereka kesembuhan. Kami percaya Engkaulah yang memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu semua yang sakit dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom anak-anak. Yuk kita sekarang siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pengajaran yang ada pada hari ini Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Bapa, Engkau pimpin terus anak-anak-Mu Tuhan, Engkau jagai mereka, Engkau sertai mereka dimanapun berada, Engkau pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.